sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah. Dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di setiap langkahku. Kau melintas di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam badai tak akan ku ragu, dalam kelam tak akan ku goyah. Dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Engkau kemenangan kami Tuhan, Kau juru selamat kami. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dan hamba akan menyampaikan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih, biarlah Roh-Mu yang berkuasa atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Esra pasal yang ke-7. Esra pasal yang ke-7, kita tidak baca semuanya saudara, sebagian-sebagian, tetapi saya akan menyampaikannya secara keseluruhan kepada saudara. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia, ayat yang ke-9 sampai ayat 20. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta raja segala raja kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit dan selanjutnya. Maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau para imamnya atau orang-orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ke-7 orang penasehatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu, dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasehatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tepat ke tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu haruslah engkau dengan sesama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan dan seterusnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini saya beri tema menjaga kepercayaan Tuhan. Saudara, kita sudah membaca bersama-sama tentang Esra, namun kita lebih dahulu mengenal tentang atau mencari tahu tentang Esra ini, ya, nama dari Esra. Saudara, Esra ini memiliki arti pertolongan atau penolong. Ini arti dari nama Esra. Ya, jadi di dalam bahasa Ibrani itu berasal dari kata azar yang artinya menolong atau membantu atau mendukung atau melindungi. Ini kata Esra. Dan kita tahu bahwa arti nama ini biasanya adalah doa, bentuk doa yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya.
Dan dengan harapan anaknya memang pada saatnya nanti ketika dia bertumbuh menjadi orang yang dewasa, menjadi seorang yang dewasa, biarlah mereka atau anak itu menjadi anak-anak yang melakukan sebagaimana apa yang terah dengan namanya. Seperti Ezra ini dengan arti nama penolong, arti nama mendukung, arti namanya melindungi. Nah Bapak Ibu Saudara, Ezra ini seorang imam. Dan firman Tuhan katakan bahwa dia adalah seorang ahli Taurat. Ya, Ezra ini seorang imam, seorang ahli Taurat dari golongan Yahudi, di mana dia kembali, saudara, dia kembali dari pembuangan Yahudi dan dari pembuangan di Babel, dan Ezra ini sangat berperan dalam apa? Dalam memperkenalkan kembali Taurat Tuhan kepada umat Tuhan. Ya. Jadi sangat besar peran dari Ezra ini ya. Dia seorang ahli Taurat, dia seorang imam, dia seorang ahli kitab, dan Ezra ini orang yang sangat dihormati. Ya, dia seorang pemimpin rohani, dia seorang penyebar kabar baik atau Taurat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memperhatikan bersama-sama di sini mengapa seorang Ezra ini dapat dipercaya oleh raja untuk mengurus rumah Allah. Dengan kata lain, mengapa Tuhan lewat Raja Artasasta mempercayakan Ezra untuk mengurus rumah Allah. Tentu kalau yang namanya dipercaya berarti adalah sebuah kehormatan. Namanya dipercaya berarti ada tanggung jawab di dalamnya. Namanya dipercaya berarti Ezra dianggap memiliki kapasitas untuk dapat melakukan apa yang dipercayakan itu. Dan kita tahu kalau raja sudah mempercayakannya berarti tidak sembarangan, saudara. Raja mengambil keputusan itu tidak sembarang. Raja pasti akan menentukan orang yang layak, orang yang pantas untuk dipercaya. Sama seperti seorang pimpinan ketika dia mempercayakan satu pekerjaan, satu tanggung jawab kepada karyawannya, tidak mungkin pimpinan ini tidak mencari tahu karyawannya. Tidak mungkin pimpinan ini tidak melihat latar belakang karyawannya. Tidak mungkin pimpinan ini tidak melihat kredibilitas dari karyawan itu. Bagaimana pengabdiannya. Pasti ketika si pemimpin hendak mempercayakan, seharusnya pemimpin yang benar dia melihat track record dari karyawan itu. Demikianlah juga dengan Raja Artasasta. Dia melihat bahwa Ezra ini memiliki track record yang baik. Memiliki, dengan kata lain dia punya nama. Nama dia itu, nama baiknya itu tidak ada cacatnya. Kalau dalam dunia perbankan ya atau dalam dunia perkreditan, biasanya orang-orang yang punya cacat di dunia perkreditan namanya akan masuk dalam daftar hitam, iya kan saudara? Dan sehingga ketika namanya masuk dalam daftar hitam perkreditan, ketika dia mau mengajukan kembali, ya dari entah dari dealer motor, entah dari bank, itu sudah sulit untuk memberikan kepercayaan kembali. Nah, Ezra ini tidak memiliki catatan yang buruk, sehingga Tuhan lewat Raja Artasasta mempercayakan dia, mempercayakan untuk mengurus rumah Allah. Kita perhatikan kepercayaan yang diberikan oleh raja kepada Ezra. Yang pertama latar belakangnya kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10. Kita lihat bersama-sama, kita membacanya bersama-sama. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Ayat yang ke-10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ezra dipercaya raja untuk mengurus rumah Allah. Yang pertama adalah karena Ezra adalah seorang yang takut akan Tuhan. Buktinya apa Ezra takut akan Tuhan? Buktinya adalah Ezra rajin membaca firman Tuhan.
Esra rajin meneliti firman Tuhan. Jangan pernah berkata, aku takut sama Tuhan, aku cinta Tuhan, aku percaya Tuhan, tapi kita tidak pernah membaca Alkitab. Itu tidak mungkin, saudara. Jangan pernah berkata, aku setia kepada Tuhan, tetapi kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Kenapa Esra bisa dipercayakan itu? Karena Esra rajin, ya, rajin membaca firman Tuhan. Esra takut kepada Tuhan. Esra melakukan firman yang dibaca. Dengan kata lain, menjadi pelaku firman. Ini saudara. Dan Esra juga firman Tuhan katakan mengajarkan atau membagikan kepada orang lain. Saudara, berkat yang saudara baca, berkat yang saudara dapat itu bukan hanya untuk saudara loh. Kalau saudara baca firman Tuhan, berkat itu bukan hanya untuk saudara ketika saudara dapat. Tapi berkat itu untuk saudara bagikan kepada orang lain. Lewat kehidupan saudara setiap hari, lewat saudara di dalam pekerjaan. Saudara harus bagikan itu. Saudara harus bagikan, bukan berarti, saudara, ayo ikut saya masuk Kristen, ayo percaya kepada Yesus. Bukan seperti itu saudara, tetapi dengan cara dalam kehidupan sehari-hari. Kan kita misalnya saja ya, misalnya saudara bertemu dengan orang yang lagi mengalami masalah. Iya kan saudara? Bukan berarti kita tidak punya masalah, tetapi kan ada firman Tuhan yang menghidupi di dalam diri kita. Sehingga ketika ada seseorang yang punya masalah, kita bisa menceritakan bagaimana kasih Tuhan menolong kita. Amin saudara. Ya itu dibagikan. Esra ini suka mengajar, suka membagikan kepada orang lain tentang kebesaran Allah, tentang kebesaran Tuhan di dalam kehidupannya, tentang kebesaran Tuhan dalam kehidupan orang-orang Israel. Dia sangat takut Tuhan. Ini Esra. Yang kedua kita perhatikan dalam ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, mengapa Esra dipercaya untuk mengurus rumah Allah. Kita perhatikan ayat yang ke-11. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Esra, imam dan ahli kitab itu yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Yang kedua, Esra dipercaya raja untuk mengurus rumah Allah karena apa? Karena Esra adalah pribadi atau pelayan yang dapat dipercaya. Yang dapat dipercaya. Dipercaya apa? Dipercaya memegang salinan surat. Saudara lihat dalam ayat yang ke-6, saudara bisa baca itu. Dipercaya apa lagi? Dipercaya membawa emas dan perak untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada Allah. Dalam ayat yang ke-15 dan ayat sampai ayat yang ke-20. Tadi kita sudah membaca bersama-sama. Jadi dipercaya saudara, Esra ini dapat dipercaya. Firman Tuhan katakan, akhirnya dari pelayan-pelayan itu yang dituntut dari seorang pelayan adalah mereka dapat dipercaya. Dapat dipercaya. 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Ingat saudara, kata kuncinya dipercaya, dapat dipercaya. Dan inilah Esra. Esra adalah pribadi atau seorang pelayan, atau seorang hamba Tuhan, atau seorang imam, atau seorang ahli Taurat yang dapat dipercaya. Tidak main-main saudara. Esra dibawa atau Esra dipilih untuk menangani emas perak yang akan dipersembahkan kepada Allah. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seandainya track record Esra tidak baik, gak mungkin dia dipercayakan dengan emas perak ini saudara. Ini gak mudah saudara. Karena akan dipersembahkan. Saudara lihat nih, di dalam ayat yang ke-15. Untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para nasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem.
beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Ini saudara, dia dipakai. Untuk apa? Untuk mengendalikan seluruh persembahan emas dan perak itu. Dan Ezra melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang saudara dipercayakan? Ya, setiap kita pasti ada yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Setiap pribadi itu pasti Tuhan percayakan. Minimal ada satu yang dipercayakan. Entahkah itu talenta atau apapun juga itu. Minimal pasti ada yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Pekerjaan saudara itu sebuah kepercayaan. Amin saudara. Keluarga kita adalah kepercayaan Tuhan. Apalagi saudara. Dan lain sebagainya. Semua itu kepercayaan Tuhan. Nah bagaimana ketika kita dipercaya itu, bagaimana kita dapat memakainya. Ada keluarga-keluarga yang mungkin dipercayakan dengan materi yang berlimpah. Ada yang mungkin tidak berlimpah tetapi cukup, tergantung bagaimana dia menggunakannya. Kalau orang yang tidak dapat dipercaya saudara, pasti akan habis. Mau berapapun juga, mau berapa miliar pun di tangannya, pasti habis. Saudara, coba saudara lihat ada banyak orang-orang yang menjadi ahli waris. Ya, orang tuanya mewariskan ke anaknya. Tetapi ketika harta kekayaan itu jatuh ke tangan anak, habis. Coba saudara perhatikan, banyak yang seperti itu. Kenapa saudara? Karena tidak tepat dalam penggunaannya. Tidak dapat mengelola dengan baik. Tidak dapat dipercaya. Nah kalau sudah seperti itu, sulit saudara. Kita belajar dari Ezra. Dia dapat dipercaya. Dia dapat memanage dengan baik semua hal. Bukan hanya masalah ekonomi. Bukan hanya masalah emas perak. Ezra dipercaya bagaimana dia dapat melayani Tuhan. Adalah sebuah anugerah. Kalau saya dan saudara dipercaya Tuhan pagi hari ini. Amin saudara. Itu anugerah saudara. Itu tidak dapat dibayar dengan uang. Iya saudara. Ya, tidak dapat dinilai dengan uang. Saudara, dalam pelayanan saya ketika Tuhan izinkan saya dipanggil pelayanan keluar dimanapun itu, saya paling jaga. Orang-orang mau tanya tarif atau apa, gak pernah saudara. Saya disiapkan tempat untuk tidur udah cukup. Yang penting saya melayani saja. Saya nggak mau masang tarif-tarifan. Saya takut karena apa? Karena Tuhan yang percayakan. Tetapi ada banyak hamba-hamba Tuhan. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan. Ada banyak mereka memasang tarif. Buat apa saudara? Saya nggak tahu saudara ya. Yang saya tahu bahwa Tuhan yang percayakan saya. Terserah yang memanggil kita. Nah mungkin saudara, bagaimana saya dalam pelayanan, kami hamba-hamba Tuhan tidak bisa membayar saudara. Tetapi kami tahu lewat doa, Tuhan akan memberkati saudara. Amin saudara. Karena itu saudara, ya itu yang bisa kami lakukan buat saudara. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah akan melakukan jauh dari apa yang sudah saudara buat. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, jadi pribadi yang dapat dipercaya. Yang ketiga, kita perhatikan baik-baik. Ya, dalam Ezra pasal 7 ayat 15 sampai Ezra pasal 7 ayat yang ke-6. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel dan Raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi
Yang ketiga, mengapa Ezra dipercaya raja untuk mengurus rumah Allah? Karena apa? Karena Ezra adalah pelayan yang disertai oleh Tuhan. Yang saya mau katakan, karena Ezra adalah seorang pelayan yang diurapi oleh Tuhan. Karena Ezra adalah seorang yang dapat bertanggung jawab dengan pengurapan yang Tuhan berikan. Nah, saudara. Raja melihat itu. Wah, Ezra ini gak main-main nih. Saudara, banyak anak-anak Tuhan, kalau hidupnya benar dengan Tuhan, mau orang lain berusaha menjatuhkan dia di dunia kerja, orang yang berusaha menjatuhkannya justru yang akan hancur di kemudian hari. Itu udah pasti. Tangan Tuhan akan terus membelanya. Iya kan saudara? Ezra firman Tuhan katakan, dia disertai oleh Allah. Bapak ibu saudara, tidak ada yang lebih baik di dunia ini selain penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sehebat apapun kita, kalau Tuhan tidak menyertai kita, kita nggak ada apa-apanya saudara. Sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, walaupun kita punya banyak saham, banyak segala hal. Tapi kalau Tuhan tidak menyertai kita, kita nggak ada artinya sama sekali. Ya, bayangkan seorang raja bisa melihat, oh orang ini bukan orang sembarangan. Bisa melihat dari diri Ezra. Oh enggak bisa ini. Orang ini bukan orang sembarang ini. Ini orang yang disertai oleh Tuhannya. Orang yang disertai oleh Tuhannya. Kalau kita disertai Tuhan, kalau kita disertai oleh Allah, maka percayalah penyertaan Tuhan itu akan selalu memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Amin saudara? Ya, kalau kita disertai Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu akan selalu hidup di dalam diri kita. Satu contoh pribadi yang luar biasa di dalam Alkitab, dalam Kejadian 39 ayat yang kedua, kita perhatikan seorang muda yang bernama Yusuf. Dalam Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Perhatikan saudara, yang membuat Yusuf berhasil adalah penyertaan Tuhan. Yang membuat Ezra dipercayakan adalah penyertaan Tuhan. Sehebat apapun Ezra, kalau tidak ada penyertaan Tuhan, selesai. Sebagus apapun cara kerja dari Yusuf, kalau Tuhan tidak sertai, zong, nol, gak ada artinya. Betapa pentingnya penyertaan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita cari pembelaan, biarlah kita cari pembelaan kepada Tuhan, bukan kita cari pembelaan kepada manusia. Kita tidak perlu, kalau saudara mungkin difitnah, mungkin saudara dijatuhkan dalam pekerjaan atau apapun, kita tidak perlu memberikan klarifikasi kepada semua orang untuk membela diri kita. Karena kalau sudah waktunya tiba, Tuhan sendiri yang akan memunculkan pembelaan itu. Karena apa? Karena kebenaran itu tidak akan dapat ditutupin oleh apapun juga. Kebenaran itu akan membela dirinya sendiri dan akan muncul dengan sendirinya. Itulah bentuk penyertaan Tuhan. Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Apalagi yang kurang saudara dari penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf menjadi pribadi yang sangat disayangi oleh kepala penjara. Kepala penjara jelas bisa melihat mana narapidana, mana tahanan yang benar-benar karena melakukan kejahatan, atau mana tahanan yang masuk di dalam penjara itu hanya karena korban atau fitnahan. Pasti kepala penjara bisa melihat itu.
Kepala penjara bisa membedakan itu. Sehingga firman Tuhan katakan, Yusuf menjadi kesayangan. Semua itu terjadi karena apa? Karena Allah menyertai Yusuf. Ada kasih Allah yang melimpah di dalam Yusuf. Selain itu ada perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ezra menyadari bahwa dia dipilih itu karena ada perlindungan Allah di dalam dirinya. Coba perhatikan, mari kita lihat, kita membaca dalam ayat yang ke-9. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Ada perlindungan Tuhan. Ezra sadar bahwa Tuhan melindungi dia. Ezra sadar bahwa Tuhan yang memprotek dirinya. Saudara minta perlindungan Tuhan. Minta protek Tuhan. Dan protek Tuhan itu hanya didapat kalau saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Protek Tuhan itu hanya terjadi kalau saudara diam di dalam hadirat Tuhan. Atau melakukan firman Tuhan seperti yang di atas tadi, yang sudah saya sampaikan. Yang bisa kita pelajari dari seorang Ezra apa saudara? Dari apa yang kita sudah baca, ada hal yang dapat kita pelajari dari seorang Ezra. Apa yang kita bisa pelajari? Ada 3 yang saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, dedikasinya kepada Allah. Yang kedua, dedikasinya kepada raja. Dan yang ketiga, dedikasinya terhadap profesi atau statusnya sebagai pelayan Tuhan. Bahkan dedikasinya kepada umat Tuhan. Perhatikan yang kita pelajari dari seorang Ezra. Yang pertama, dedikasinya kepada Allah. Ini jangan main-main saudara. Kalau kita berbicara soal dedikasi, berarti kita benar-benar harus mengabdikan diri kita sepenuhnya. Ini kalau berbicara soal dedikasi. Dedikasi Ezra kepada Allah ditunjukkan di mana dengan Ezra mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Ezra mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Ada satu contoh di dalam Alkitab yang sangat terkenal. Yaitu soal Sadrak, Meshach, Abednego dan Daniel. Mereka adalah pribadi-pribadi yang memiliki dedikasi yang sangat kuat. Yang sangat besar, yang sangat tinggi kepada Allah. Ketika Sadrak, Meshach dan Abednego, saudara bisa baca itu dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-17 dan 18. Ketika mereka diperhadapkan di hadapan raja dan harus menyembah patung raja dan Sadrak, Meshach, Abednego tidak mau menyembah patung raja itu dan pada akhirnya mereka harus dibuang ke dapur api. Mereka berkata apa? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Perhatikan baik-baik saudara bentuk dedikasi Sadrak, Meshach, Abednego. Firman Tuhan katakan kita harus taat kepada pemerintah. Amin saudara. Tetapi ketika sudah bersentuhan dengan iman, Sadrak, Meshach harus memilih Allah. Karena ini sudah menyangkut iman di hadapan Tuhan. Sadrak, Meshach tidak takut kehilangan jabatan. Sadrak, Meshach tidak takut kehilangan berkat. Sadrak, Meshach tidak takut kehilangan posisi. Saudara, semakin kita takut kehilangan berkat, semakin berkat itu menjauh dari kita. Semakin kita meninggalkan Tuhan, semakin kita menomorduakan Tuhan, semakin berkat itu akan sulit kita kejar. Tapi semakin kita menomorsatukan Tuhan, semakin berkat itu akan datang dengan sendirinya. Amin saudara? Saudara ragu akan hal ini? Firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa arti firman Tuhan ini? Firman Tuhan mau mengajarkan bagaimana kita memiliki dedikasi yang besar kepada Allah. Sadrak, Meshach, Abednego membuktikan dedikasinya kepada Allah. Mereka tidak takut dengan kehilangan jabatan. Bahkan mereka tidak takut dengan kehilangan nyawa mereka. Bagi mereka, nyawa kalau mau diambil silahkan.
tetapi hidupku tenang bersama dengan Allah. Silakan ambil berkatku, tetapi Allah tidak kekurangan cara untuk memberkatiku. Silakan ambil apa yang menjadi punyaku, tetapi aku tidak akan kehilangan berkat dari sumber berkat itu. Ini Bapak Ibu Saudara. Banyak anak-anak Tuhan takut kehilangan berkat. Banyak anak-anak Tuhan takut kehilangan pelanggan. Banyak anak-anak Tuhan takut kehilangan orang-orang kepercayaan. Sehingga mengorbankan Allah. Saudara, percayalah kalau sudah itu menjadi berkat kita, berkat itu tidak akan kemana-mana, amin. Berkat itu tidak akan tertukar. Apa yang menjadi berkat kita, Tuhan akan berikan. Kalau sudah waktunya pasti Tuhan berikan. Masalahnya kita memiliki dedikasi yang besar kepada Allah atau tidak. Daniel, ada peraturan baru. Ya, harus menyembah apa yang disembah oleh raja. Tetapi Daniel apa? Ketika dia dengar itu di dalam Daniel 6 ayat 11. Dikatakan bahwa demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Dan tingkap-tingkap yang terbuka di arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Bertolak belakang kan? Ketika dapat perintah, bukannya Daniel menghadap raja untuk meminta pembelaan raja, pengecualian. Tetapi justru sebaliknya, Daniel datang kepada Allah seperti biasa, konsisten, tidak berubah. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali percaya kepada Allah, tetap percaya kepada Allah. Sekali yakin kepada Allah, maka tetaplah saudara harus tetap yakin kepada Allah. Konsisten. Ini Daniel tidak pernah takut. Masa sih Tuhan kekurangan cara untuk memberkati kita? Masa Tuhan kekurangan cara untuk menolong kita? Masa Tuhan kekurangan cara untuk membawa kita naik? Tuhan tidak punya kekurangan cara. Tetapi Bapak Ibu Saudara perhatikan, berikanlah hatimu kepada Tuhan. Ayo, punya dedikasi yang tinggi kepada Allah. Yang kedua, yang ditunjukkan oleh Ezra. Kalau tadi dedikasinya kepada Allah, yang kedua dedikasi Ezra ditunjukkan kepada raja. Apa itu saudara? Ya, Ezra mendoakan raja serta setia kepada raja. Ini bentuk dedikasi. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal, banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia siapa? Mendapatkannya. Ezra sangat setia. Dia sangat setia kepada raja. Dia taat kepada pemerintah. Saudara, tidak ada ceritanya Alkitab mengajarkan kita memberontak kepada pemerintah, iya kan? Kecuali untuk aturan-aturan yang mungkin itu sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di mana kita harus mengutamakan Allah. Itu lain cerita. Roma 13 ayat 1 berkata begini dalam Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Raja Artasasta bukan raja yang percaya kepada Allah loh. Raja Artasasta ini bukan raja yang percaya kepada Tuhan. Kepada Tuhannya orang Israel, bukan. Dia menyembah Allah-Allah Babel. Dia menyembah Allah Persia. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi apakah Ezra tidak taat? Ezra taat. Saking luar biasanya Ezra mendoakan Raja Artasasta. Dan kita lihat hasilnya. Bagaimana Raja Artasasta mempercayakan dia. Iya kan saudara? Mau dia bukan anak Tuhan. Ya, kalau kita doakan selalu, percayalah. Tangan Tuhan sendiri yang akan turun. Itu bedanya. Tetapi kalau kita tidak dengan Tuhan,
ngeri banget ini atasan saya, pimpinan saya dan lain sebagainya. Saudara, buktinya banyak anak-anak Tuhan, ya, banyak pimpinan-pimpinan yang mengatasnamakan anak-anak Tuhan tapi tidak takut Tuhan. Banyak saudara, banyak kan? Banyak. Yang terakhir kita lihat, dedikasi apa yang bisa kita pelajari dari seorang Ezra. Di dalam apa yang kita baca, Ezra mendedikasikan dirinya terhadap profesinya atau statusnya sebagai pelayan Tuhan. Dedikasi sebagai pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah pelayan-pelayan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Mari kita dedikasikan diri kita dengan benar sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara tidak bertanggung jawab kepada saya, tapi saudara bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin saudara. Ini penting sekali. Ezra mendedikasikan statusnya sebagai pelayan Tuhan di hadapan Tuhan. Ya, 1 Korintus 4 ayat yang kedua, tadi saya sudah sampaikan. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bentuk dedikasi yang besar. Dapat dipercaya. Dalam Amsal 28 ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara pegang ayat ini. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Banyak berkat di sini mungkin bukan dipercayaan kekayaan melimpah. Enggak saudara, karena berkat Tuhan itu bermacam-macam bentuknya. Amin saudara. Apapun yang dipercayakan dalam hidup saudara, itu adalah berkat Tuhan yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Mungkin secara materi kita terbatas, tetapi mungkin dalam hal yang lain Tuhan memberikan luar biasa. Karena Tuhan yang paling tahu. Mungkin kita tidak memiliki kekayaan yang luar biasa seperti orang-orang di luar sana. Tetapi percayalah bahwa ketika kita menghargai status kita sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita mendedikasikan diri kita sebagai pelayan-pelayan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, kita akan selalu diberkati Tuhan dengan cara Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan itu akan terus mengalir di dalam kehidupan saya dan saudara. Tetaplah setia kepada Tuhan, belajarlah menjadi pribadi seperti seorang Ezra. Biarlah kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Bapa di surga, hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan Tuhan. Kami mau mendedikasikan diri kami, hidup kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah yang terbaik ku terima dari-Mu. Amin. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Amin. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Amin. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku,
Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Ku hidup oleh anugerah yang terbaik bagimu. Amin, amin. Rancanganmu indah bagi, haleluya. Oh, haleluya. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan kasih salibmu. Amin. Kau telah mati-gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Oh, kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu, Yesus, darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu membangkitkan roh. Amin. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna. Haleluya. 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 Labasanga labaraya labalabala. Haleluya. 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 Labalabalabalabala. Haleluya. 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 Oh, dalam nama Yesus. Yesus, mari kami perlu Engkau. Haleluya. Labasanga labaraya labalabalabalabala. Haleluya. 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 Labalabalabalabala. Haleluya. 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 Labalabalabalabala. Haleluya. 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 Jadikan kami, oh, pelayan-pelayan yang memiliki dedikasi kepada Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Labalabalabalabalabalabala. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Oh, darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Amin. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba berdoa buat umat-umat-Mu yang sakit. Mari Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya. Umat-umat Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, yang sudah melayani Engkau, yang sudah hadir hari ini memberikan persembahan terbaik, hati yang benar dalam puji-pujian. Semuanya Tuhan Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala masalah persoalan yang dihadapi, Tuhan sudah menyelesaikan dengan cara Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan umat-umat-Mu, Tuhan berkati keluarga rumah tangga umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih bangsa negara kami, kota kami ada di dalam pagar perlindungan Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini juga Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, mari saudaraku angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa segala berkat, mujizat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin.